Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semua dipertemukan kembali di sesi live class PPLS IPA U1A, dan insya Allah di sesi pertama kita akan belajar matematika bersama Kak Eka dan akan membahas materi trigonometri 1, dasar dan rumus trigonometri. Oke, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita memulai PJJ hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, langsung aja kita mulai. Kepada Kak Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Alia. Sebelumnya minta tolong di setting jadi co-host. Oh iya, sebentar, maaf Kak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, sahabat sekolah MET, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kamu ternyata cowok ya? Kakak kira cewek. Hah? Cowok atau cewek? Gak tahu. Enggak tahu. Rahasia kayaknya. Rahasia. Nyalain dong kameranya biar kakak bisa lihat nih ya. Oke, bismillah. Adik-adik sahabat sekolah MET. Ketemu lagi bersama kakak, Kak Eka. Sebelum kita mulai, kakak ingin cek dulu suara kakak bisa terdengar dengan jelas? Aman nggak? Aman ya? Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih dari Rehana dan yang lainnya untuk reviewnya. Videonya gimana? Lancar? Aman. Aman. Oke. Kalau di gadget kalian sinyal kakak apa tuh? Merah, kuning, atau putih? Di pojok kiri bawah kalau nggak salah. Kuning sih Kak di sini. Oh, kuning ya. Kalau kuning berarti kurang bagus ya. Kalau putih malah bagus ya. Oke, semoga bisa lancar ya. Tapi suaranya nggak putus-putus ya? Suara aman, suara? Enggak, oke, sip. Terima kasih. Nah, adik-adik, sahabat sekolah MET, kakak akan share ke kalian. Sebelum kakak mulai, mungkin ada yang baru gabung di komunitas sekolah online. Kakak perkenalkan dulu diri kakak, nama lengkap Eka Andi Wijaya, kakak tinggal di Tambun. Insya Allah nanti satu sesi ke depan kita akan belajar matematika di bab trigonometri pertemuan pertama nih guys ya. Nah, di bagian ini nanti apa saja yang kita pelajari untuk trigonometri, diantaranya nanti kita masuk ke dalam pembahasan dasar-dasar trigonometri, relasi sudut, aturan pada segitiga, dan mungkin nanti rumus-rumus pada trigonometri yang nanti kita gunakan juga di bab-bab yang lain nih guys nih ya. Oke, di sini sudah ada 28 partisipan, semoga nanti bisa bertambah terus ya sampai kita tunggu yang lainnya. Nah, kakak ingin cek dulu nih. Dekarina, halo Dekarina. Halo, assalamualaikum Dekarina. Oh, kayaknya Zoom-nya aktif tapi orangnya masih di belakang kayaknya nih ya. Oke, De Anggita, halo. Assalamualaikum De Anggita. Nggak ada orangnya juga. Oke, De, siapa deh? De Nyimas Andrea, halo. Oh, sepertinya mikrofonnya belum diaktifkan ya, De Nyimas. Kalau De Shirley Sia. Halo, Adek. Oke. Bisa dinyalakan mikrofonnya ya? Bisa ya? Oke, sip. Nah, kita langsung aja sambil nanti nunggu yang lain juga untuk bergabung. Di bagian ini kakak masuk ke dalam pembahasan trigonometri. Kita lihat dulu di bagian dasar-dasar trigonometri yang pernah kalian pelajari ya. Nah, ini kakak gambarkan ada sebuah segitiga. Kakak menuliskan sudut dalam simbol theta. Ini ingat, ini segitiganya adalah segitiga siku-siku. Lanjut bahas TO kapan, Kak? Emang kita bahas TO-nya udah belum sih? Udah ya? Udah ya, Gus? Halo?
Belum kelar semua. Belum kelar ya. Nah, nanti dikelarin di lokasi ya, atau di sesi konsultasi dah. Bisa kamu tanyakan di konsultasi online lewat sekolah, atau nanti bisa juga lewat media konsultasi online yang ada di Nurul Fikri itu ya. Jadi bisa kamu pilih yang mana aja tuh ya, bebas ya. Banyak salurannya, banyak channelnya yang bisa kamu tempuh nanti. Oke, ini kita melanjut di bagian pertama, dasar-dasar trigonometri. Ingat di bagian ini ya, di bagian dasar-dasar trigonometri ya, ini hanya berlaku pada pada segitiga siku-siku guys. Ya, pada segitiga siku-siku. Ini kakak gambarkan segitiga siku-siku, ada tanda ininya, apa tuh seperti L terbalik ya. Nah, kalau misalkan nanti kakak mengambil sudut theta di sini, maka yang ini adalah sisi bagian depan. Karena kan ini theta depannya sebelah ini ya. Kemudian yang ini adalah samping, yang ini adalah miring, gitu ya. Kalau acuannya adalah si theta tuh ya, yang warna merah. Nah, sedangkan di sisi lain, kalau acuannya adalah yang warna hijau, maka depannya adalah yang ini, guys. Ya. Kemudian ini sebagai sisi samping, kemudian yang ini adalah sebagai sisi miring, ya. Jadi nanti tergantung sudut mana yang ingin kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, kalau sudah, berarti nanti kita bisa membuat perbandingan sin. Dalam hal ini sin theta, berarti kakak pakai yang warna merah. Semoga masih ingat kalau sin itu apa? Perbandingannya, guys? Depan per miring, Kak. Oke, depan per miring. Dek Ryan lewat chatting, mantap. Ya. Kalau sin berarti dia depan per miring, demi. Kalau cos? Samping per miring. Ya. Kalau samping per miring, dan kalau tan adalah desa. Depan dibagi dengan samping. Nah, kemudian yang berikutnya selain sin cos tan ada juga CSC nih ya. CSC ini mungkin di bentuk penulisan yang lain, kakak juga sering menggunakan penulisan seperti ini nih. Kosek ya, kosekan. CSC berarti kependekan dari kosekan. Nah, kalau kosekan dia adalah kebalikan dari sin. Berarti kalau sin demi, maka kalau kosekan adalah tinggal miring dibagi dengan depan ya. Jadi bagian ini tinggal dibalik aja tuh. Demi jadi mide, miring per depan. Kalau sekan berarti kebalikan dari kos. Jadinya misa, dan kalau tan dia kebalikan dari kalau kotangan dia kebalikan dari tan. Desa berarti jadinya sa dibagi dengan D. Sehingga nanti kita bisa merumuskan bentuk yang lain. Kalau kosekan jadinya 1 per sin, kalau sekan adalah 1 per kos, kalau tan, nah ini kan tan dia kan sin per kos ya. Ini bentuk definisi yang lain untuk di bagian identitas trigonometri yang tadi kita lihat di awal perbandingannya antara kosekan dengan sin adalah saling berkebalikan. Kemudian berikutnya di situ ada kotangan, juga kebalikan dari tan. Atau nanti boleh juga kita bisa bikin perbandingan yang namanya kotangan tinggal dibalik dari yang ini ya. Ini kan sin theta per cos theta, jadi boleh ditulis menjadi cos theta dibagi dengan sin theta. Gitu ya guys ya, untuk perbandingannya. Oke. Nah, berikutnya dalam identitas nanti ada juga bentuk sin kuadrat ditambah cos kuadrat, ini sama dengan 1 gitu. Nah, coba kita cek di bagian ini ya. Nanti dari bentuk dasar yang tadi itu dalam identitas, kalau ada sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta, tadi nilainya 1. Nah, coba ya, sekarang kita bisa rekayasa. Ini sama-sama kedua ruas kita bagi ya, kita bagi dengan misalkan dibagi dengan sin kuadrat theta, guys. Kalau kita bagi dengan sin kuadrat theta, maka nanti yang sebelah kiri ini menjadi sin kuadrat theta ya. Tulis dulu nanti masing-masing. Ini cos kuadrat theta. Nah, ini dia 1. Semuanya kita bagi dengan sin kuadrat theta. Kita bagi juga dia dengan sin kuadrat theta. Ini pun sama, kita bagi dengan sin kuadrat theta. Ayo, kalau sin kuadrat bagi sin kuadrat nilainya berapa nih guys? 1 Bang. Hah? Berapa? Sama Bus? 1.
Nama asli kamu siapa sih? Satu. Nama asli saya satu. Dasar satu loh. Ini kayaknya takut diketahui nama aslinya nih ya. Oke, ini satu ya. Ditambah dengan, ini kan cos kuadrat, sin kuadrat. Boleh ditulis menjadi cos theta dibagi dengan sin theta dalam kurung kuadrat tuh guys ya. Sama dengan 1 per ini sin kuadrat theta. Ingat, 1 kan sama dengan 1 kuadrat ya. Jadi boleh ditulis jadi 1 per sin dalam kurung kuadrat. Nah, kita kembalikan tadi ke dalam bentuk identitas yang lain. Kalau cos dibagi dengan sin jadi apa tuh? Nih, cos dibagi dengan sin dengan sudut yang sama, dia akan menjadi kotangen ya. Sehingga dalam bentuk ini bisa kita ubah menjadi 1 ditambah dengan ini jadinya kotangen kuadrat theta sama dengan tadi kalau 1 per sin theta, lupa tetanya, 1 per sin theta adalah bentuk lain dari kosekan ya. Bentuk lain dari kosekan theta dikuadratkan berarti kosekan kuadrat theta. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan bentuk lain yang merupakan modifikasi dari rumus identitas untuk sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Di lain sisi kita juga bisa mendapatkan bentuk yang lain juga dari si sin kuadrat dengan ya dari sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta yang sama dengan 1 tadi. Kalau misalkan kita bagi, sekarang bergantian ya. Tadi kan dibagi dengan sin kuadrat. Nah, kalau sekarang, kalau kita bagi dengan cos kuadrat theta, tentunya nanti dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan rumusan yang baru, yaitu dia menjadi sin kuadrat bagi cos kuadrat, jadinya adalah tan kuadrat theta, ditambah dengan cos kuadrat bagi cos kuadrat jadinya 1 ya, sama dengan 1 per cos tadi seperti yang tadi itu kita ubah jadi sekan kuadrat theta gitu ya. Dengan cara yang sama kita juga bisa mendapatkan rumusan yang lain dari bentuk dasar yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya guys? Halo, bisa dipahami sampai sini? Hai. Paham nggak, Bro? Oke, bisa ya. Oke, mantap. Dek Ryan bisa, semoga yang lain juga bisa juga. Nah, kita cek berikutnya di bagian sudut-sudut istimewa. Ayo, ada yang tahu nggak? Sudut istimewa ada berapa jenis tuh? Yang istimewa. Ada berapa aja? Hei, sudut istimewa ada apa aja dia? Di antaranya berapa derajat? 90 derajat. Nah, 0 derajat, mulai dari 0 ya. Kemudian ada juga setelah 0 berapa tuh? 30 ya. 30 derajat, ada 45. juga. Oke, 45. Kok 30 lagi, guys? 60 ya. Dan 90 derajat. Nah, ini kan semua sudut istimewa. Jadi kalau kita lihat dia sama aja dengan sebanyak jari tangan kita, kiri atau yang kanan ya. Nah, kemudian kira-kira kalian pada hafal nggak sudut istimewa nilai-nilainya? Misalkan ditanya sin 60 derajat. Ini nilainya berapa, guys? Sin 60 derajat. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Mantap, Dek Dali, Dek Juli. Ini nilainya setengah akar 3 ya. Dan yang lainnya, kalau misalkan lagi tan 30 derajat. Berapa nilainya, guys? Ada yang tahu? Sepertiga akar 3. Mantap, Devatia. Sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3. Nah, seandainya mungkin nanti kalian belum begitu menghafal nilai dari sudut-sudut istimewa, kata Dek Nyimas katanya lupa ya. Nah, kalau lupa nanti kita bisa membuat pola-pola sebagai berikut. Ini kakak tuliskan ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 dan 90 nih guys ya. Nah, nanti di dalam polanya di bagian pertama kita isi dulu yang sin ya. Untuk yang sin. Nah, nanti dalam kotak-kotaknya ini selalu kamu isi bentuk dari setengah akar guys. Semuanya isi setengah akar.
Di bagian juga kita sama, tulis setengah akar semua. Gitu. Tuh, jadi satu jenis kan ya. Setengah akar, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, di dalam akarnya kamu isi dengan angka seperti kamu ke pom bensin, kata mbak-mbaknya mulai dari apa, guys? 0. Ya, mulai dari 0 ya. Mbak Caca sering beli bensin kayaknya dia. Ya, kita mulai dari 0. Terus setelah itu? 1. Oke, lanjut. 2, 3, 3 sampai 4. Gitu ya. Dan nanti kita lihat nilainya berarti bisa kita tentukan dari hasil pola tersebut ya. Yang belum begitu hafal bisa pakai pola ini mungkin. Akar 0, 0. Dikali dengan setengah tetap jadi 0. Akar 1, 1 ya. Dikali setengah jadinya setengah gitu. Akar 2 ya udah akar 2 gitu aja ya. Setengah akar 2. Ini juga setengah akar 3. Nah, akar 4 2. 2 kali dengan setengah jadinya 1. 1 gitu ya. Itu di bagian sin, polanya seperti itu. Arahnya dari kiri ke arah kanan. Sedangkan untuk yang kos berarti kebalikannya, guys. Tinggal kamu tulis ulang tapi dibalik urutannya. Gitu. Ya, kita balik urutannya, maka akan menjadi di sini ya. 90 berarti 0 gitu. Setelah 0 tadi berapa tuh? Setengah. Kemudian setengah akar 2 kan ya. Ini kan setengah akar 1, setengah akar 2. Yang ini setengah akar 3. Nah, baru di sini dia nilainya 1 gitu. Sedangkan untuk yang tan ya, untuk yang tan tinggal kamu gunakan perbandingan atas dengan bawah, guys. Ya. Jadi sin dibagi dengan cos. Contoh di sini, kita pengen ngisi nilai dari tan 0 derajat. Udah, lihat aja atasnya siapa tuh? Atasnya 0. Bawahnya berapa di sini, guys? 1 ya. 0 bagi 1 berapa? 0. 0. Nah, gitu. Berarti isi 0 nilainya. Sebelahnya lagi, Bro. Ya, yang sin berapa nilainya? Setengah. Kemudian yang cos nilainya setengah akar 3. Atas bawah kan ada yang sama ya. Setengah dengan setengah bisa kita coret, tinggal di atasnya tinggal 1 tuh. Tinggal 1 dibagi dengan akar 3. Oh, jadi seperakar 3. Atau tadi boleh dirasionalkan menjadi bentuk yang lain, yaitu sepertiga akar 3. Gitu, guys. Dan yang ini, tan 45, ini kan setengah akar, ini setengah akar. Atasnya sama nih ya. Kalau sama atas bawah dibagi jadi berapa hasilnya, Bro? Jadi berapa hasilnya? 1. Oke, 1, mantap. Yang ini setengah akar 3 bagi setengah. Setengahnya habis. Tinggal akar 3. Sedangkan kalau yang 90, 1 dibagi 0, tentunya dia tidak terdefinisi ya. Ini di bagian sudut istimewa nih. Oke, ya. Di bagian ini semoga bisa menambah pemahaman atau memberikan cara yang lain untuk menghafalkan atau mengingat sudut-sudut istimewa nih, guys. Jadi dilihat polanya. Nah, berikutnya kita cek di bagian sudut berelasi. Coba, tadi sudut itu ada berapa jenis? Oh, maaf, fungsi trigonometri ada berapa jenis? Selain ada sin, cos, ada apa dia? Ada sin, kemudian ada cos ya. Ada tan, setelah itu apa lagi tadi? Kosek. Kosekan, ya, kebalikan dari sin, kosekan, kebalikan cos ada sekan, dan kebalikan dari tan adalah kotangan. Nah, ini ada sebanyak 6, ya. Ada 6 jenis penulisan fungsi trigonometri. Nah, padahal nanti di dalam sudut kita juga punya beberapa bentuk penulisan sudut, ya. Nah, nanti kita cek nih. Ya, di bagian ini kita lihat dulu ya. Kalau Kakak tuliskan untuk relasi sudut atau istilah lainnya Kakak sebut dengan istilah sistem kuadran, kita membagi kuadran-kuadran pada trigonometri, sudut-sudut trigonometri ya, yaitu ada yang kita sebut sebagai kuadran 1, kemudian kuadran 2, yang di sini kuadran 3, dan yang ini adalah kuadran 4, guys. Ya. Nah, di mana kuadran 1 kita bisa memulai sudutnya kan mulai dari sini nih, yaitu 0 derajat. Terus tambah 90. Jadi berapa, Bro? Tambah 90 jadinya
90 derajat ya. 90. Nah, tambah lagi 90, Bro. Jadi berapa? 180. 180. Tambah lagi 90, jadinya 200. 270. Oke, tambah lagi 90 jadinya 360. 300. Oke, 60. Tambah lagi 90. Ayo berapa nih? Jadi 450 dan seterusnya ya. Jadi berapapun sudutnya dia muter-muter sebenarnya kalau nggak jatuh di kuadran 1, 2, 3 ya 4 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di dalam penulisan sudut tadi ada contoh soal di dalam contohnya tadi menggunakan simbol theta ya. Bisa juga nanti Kakak menggunakan simbol alfa misalkan ya. Gini, Kakak gunakan simbol alfa kuadran 1. Atau kalau acuannya adalah 90 derajat, maka sudut yang ada di kuadran 1 ini nilainya atau besarnya 90 lebih atau 90 kurang, guys. Yang di kuadran 1. Kurang. Oke, 90 kurang ya. Jadi kalau acuannya 90 derajat, kita bisa menuliskan bentuk sudut yang ada di kuadran itu adalah 90 kurang. Kurang apa? Kurang alfa, gitu ya. Kalau kita gunakan simbol alfa untuk menyatakan sudutnya. Kemudian di kuadran 2, kalau acuannya 90 derajat, 90 kurang atau 90 lebih, guys? Lebih. Oke, 90 derajat lebih. Kalau lebih pakai apa? Plus ya, tambah gitu. Kalau acuannya 180 gimana? Kurang. Kurang. 180 kurang alfa. Berikutnya yuk, kuadran 3 apa aja berarti? Kuadran 3? 80 tambah alfa. Oke, 180 tambah alfa. Kalau acuannya 180, kalau yang 270 gimana nih, guys? 270 kurang. Asik. 270 min alfa. Yo, kuadran 4 lagi. Apa kira-kira? 270 plus alfa. Oke, 270 plus alfa. Kalau 360 gimana, guys? 360 kurang alfa. Oke. Kalau 0 gimana? Sama dengan 360 ya. Dia juga 0 min alfa. Atau jadinya min alfa, guys. Jadi min alfa itu ada di kuadran keempat ya. Nah, berikutnya nanti di dalam bentuk yang lain, kita juga bisa mengetahui nilai-nilai fungsi trigonometri yang ada di kuadran 1. Nanti kita istilahkan dengan all. Artinya semuanya positif ya. Kuadran 2, sin dan kebalikannya yang positif. Kuadran 3 apa nih? Ingat nggak? Tan. Oke, mantap. Tan yang positif. Kuadran keempat adalah Cos. cos. Cos dan kebalikannya yang positif gitu ya. Nah, berikutnya nanti Kakak juga menyebutkan ya, sumbu-sumbu ini kan seperti sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau kita lihat di situ. Nah, nanti di bagian ini ya, di bagian yang mendatar ini Kakak sebut sebagai sumbu rebah. Nah, sumbu rebah. Ya, sumbu yang mendatar, rebah. Sedangkan kalau yang ini adalah sumbu yang berdiri ya. Sumbu rebah dan sumbu yang berdiri atau yang tegak, guys. Gitu. Oke ya. Nah, berikutnya tentunya nanti kalian akan disajikan bentuk-bentuk relasi sudut atau sistem kuadran yang kayak begini tuh. Banyak banget ya. Contoh. Sin 90 min theta. Jadi apa, guys nih? Menjadi cos theta. Itu banyak banget ya. Tan 270 min theta jadi apa? Jadi kotangen theta. Nah, ini ada berapa banyak rumusan? Ya kita cek aja tadi coba. Tadi kan rumus trigonometri fungsi trigono ada sebanyak 6. Kemudian penulisan sudutnya ada berapa biji nih? 1 2 3 ada 4 ya. Kemudian 5 ini 6, 7, 8, ada 9 tuh. Ada 9 jenis. Berarti nanti ada berapa banyak? Ya tinggal kita kalikan aja dengan 9. 6 kali 9 berapa nih, guys? Ada sebanyak? Berapa tuh? 54. Oke, 54 ya. Ini baru sebagian aja ya. Belum nanti yang lebih dari 360. Jadi ada sebanyak 54 rumusan. Kira-kira hafal nggak, guys? Nih, yang tabel-tabel ini. Hafal nggak?
Hafal nggak? Enggak lah. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Oke, tapi nggak usah khawatir, nanti kita bisa cek coba. Kita cek dari dari puluhan rumusan itu, kita sederhanakan menjadi beberapa bentuk yang lebih sederhana. Contoh gini guys, ya. Langkah-langkah yang bisa kita tempuh, yang semoga nanti secara otomatis, kok langkah, yang secara otomatis bisa hafal seluruhnya tuh ya. Kita lihat dari beberapa langkah, di antaranya satu, ya. Nanti kalian lihat kuadrannya dulu, ya. Lihat kuadrannya. Tadi kuadrannya kan ada kuadran 1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, masing-masing kuadran tentunya sin konstan punya nilai positif atau negatif ya. Nah, apakah setelah kamu lihat kuadrannya, kira-kira nanti dia nilainya positif atau negatif? Yang pertama. Yang kedua, kamu lihat sudut yang digunakan. Ya, lihat sudutnya ya, atau lihat letak sudutnya yang digunakan. Oke, lihat letak sudutnya. Dia kan tadi terbagi menjadi dua jenis tuh ya. Ada sudut-sudut yang terletak pada sumbu yang rebah, ya. Ada yang pada sumbu yang rebah, gitu. Dan satu lagi ada sudut-sudut yang letaknya dia pada sumbu yang berdiri, guys. Ya, ada yang sumbu rebah dan ada sumbu berdiri. Nah, kakak menggunakan dua kata rebah dan berdiri. Ini ada maksudnya. Karena nanti kita bisa gunakan ini rebah ini kan seperti analoginya kayak orang apa nih? Tidur ya. Kalau orang tidur, bagaimana posisinya? Berubah atau tetap, guys? Tetap. Berubah. Kecuali tidurnya ngelindur ya. Sambil jalan gitu ya. Ini kita ngomongin tidur pada orang umumnya ya. Tentunya dia posisinya relatif tetap gitu ya. Rebah tetap. Kalau berdiri, ini mungkin analoginya seperti orang berlari, guys. Ada orang lari ngesot kan nggak ada ya. Pengecualian buat beberapa gitu. Nah, kalau dia sudutnya terletak pada sumbu yang berdiri, maka nanti dia relatif berubah, guys. Nah, bagaimana perubahannya? Kita cek ya. Kalau nanti dia awalnya sin berubah menjadi cos ya. Atau sebaliknya, kalau cos berubah menjadi sin. Ada lagi nanti berikutnya nih. Yang kedua adalah tan. Dia nanti berubah menjadi kotangan atau sebaliknya kalau kotangan berubah menjadi tangan. Nah, ini adalah bentuk perubahan di dalam sistem kuadran. Tuh ya, ada dua contoh. Coba kita ambil beberapa kasusnya. Misalkan gini, guys. Kita ambil contoh nih ya. Contoh, ya. Kakak punya bentuk ya, sin dari 270 ditambah dengan alfa, guys. Tadi langkah pertama ngapain dulu, bro? Langkah pertama ngapain dulu? Kuadran. Positif atau Oke, negatif? lihat kuadrannya benar ya. Coba guys, dicek. Ini terletak pada kuadran berapa nih? 270 plus 270 lebih. 4. Oke, ini di kuadran 4, bro. Di kuadran 4, sin bernilai apa? Negatif. Oke, negatif. Maka menjadi min gitu. Ya. Nah, setelah itu kamu lihat tuh ya. Sudut yang digunakan di sini apa nih? Pada sumbu yang rebah atau yang berdiri, guys? 270 itu. Berdiri. Oke. Ini adalah sudut yang terletak pada sumbu yang berdiri. Guys, kalau berdiri itu gimana kalau berdiri? Kalau berdiri gimana? Jadi cos, Kak. Oke, berubah ya. Berubah jadi cos benar tuh ya. Jadi cos, apa sudut yang digunakan di situ? Lihat, ini kan alfa. Berarti cos alfa, negatif cos alfa tepatnya. Tuh, paham nggak guys maksudnya? Dari dua langkah tersebut. Pertama lihat kuadran, yang kedua adalah lihat letak sudutnya. Oke, bisa dipahami nggak maksudnya? Oke, Dek Caca paham. Yang lainnya gimana? Paham nggak? Oke, alhamdulillah ya. Mantap nih ya. Ini dasar-dasarnya baru guys. Coba kita ambil lagi yang berikutnya. Yang kedua misalkan contoh lagi, oke, Dek Sandra. Dek Sandra mau milih sin, tan, cos atau yang mana nih?
Oke, Demutia. Halo Demutia. Dibuka mikrofonnya aja. Sumbu ya? Halo Demutia. Halo, Kak. Coba. Ini berdiri atau rebah nih yang ini? Tuh. Berdiri. Siapa aja yang berdiri? 90, 270 kan ya? Benar nggak? Halo guys. Kalau yang rebah siapa aja tuh? Iya, iya. Iya, ya, Kak. Yang rebah udah kelihatan. Iya, ya udah. Oke, sip, udah kelihatan. Berikutnya kita ambil contoh nih ya. Bagaimana kalau yang tan? Kakak ambil tan, misalkan di sini tan 180 min alfa, guys. Oke, langkah pertama tadi ngapain dulu, guys? Ingat nggak? Kuadran. Oke, kuadran berapa ini? 2. Kuadran 2, sih. Kuadran 2 bagaimana nilai tan? Negatif. Oke, negatif. Tulis negatif sini ya. Kemudian berikutnya, sudut yang digunakan letaknya pada sumbu yang rebah atau berdiri nih? Rebah. Oke, ini kan pada sumbu yang rebah. Kalau rebah gimana, guys? Tetap. Kayak orang tidur ya. Tetap jadi apa? Ya lihat aja tuh, ini kan dia tan. Berarti dia tetap jadi tan. Gitu, guys. Tan apa? Lihat aja sudutnya. Yang digunakan alfa. Oh, jadi negatif tan alfa. Begitu, bro. Paham nggak nih maksudnya? Paham, Kak. Alhamdulillah. Coba lagi yang lain ya. Di bagian yang lain kakak ambil contoh misalkan ada sin negatif alfa, guys. Jadi apa kira-kira dia? Coba ditebak. Kuadran berapa min alfa? 4. 4. Oke. Kuadran nilai dari Halo, assalamualaikum. Oke, sip. Waalaikumsalam, Kak. Oke, maaf tadi kayaknya wifi-nya terputus deh. Ini baru nyambung lagi nih. Suara kakak jelas deh? Jelas, Kak. Oke, kakak lanjutkan ya. Tadi kita sampai sini bener ya? Kak. Oke. Min alfa ada di kuadran keempat. Di kuadran 4 sin bernilai negatif, guys. Seperti nanti ini. Jadi min gitu ya. Kemudian kalau min alfa itu sudut yang digunakan pada sumbu yang rebah atau yang berdiri, guys. Min alfa. Rebah, Kak. Oke. Tahu dari mana? Dari sini kan ya? Tuh. Min alfa kan sebenarnya adalah 0 min alfa, benar nggak? Ya. 0 min alfa, 0 ini kan sumbu yang terletak pada sumbu yang rebah. Berarti dia tetap. Tetap jadi apa? Tetap menjadi sin. Sin apa di situ yang digunakan? Ya alfa. Berarti sin min alfa sama dengan min sin alfa. Gitu. Halo guys, bisa dengar suara kakak? Bisa, Kak. Halo? Oke, Bisa, sip. Kak. Yo, berikutnya lagi, bro. Kalau nanti di bagian cos min alfa, ini langsung kakak bikin jadinya positif cos alfa ya. Dan di bagian tan, kalau ada tan min alfa, dia akan menjadi min tan alfa. Jadi seolah-olah minnya keluar, tapi dalam cos kayak nggak guna kayaknya sin negatifnya itu ya. Itu sebenarnya dari sifat
kuadran atau relasi sudut. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak guys? Untuk contoh soalnya dan teorinya. Jelas? Jelas, Oke. Kak. Sip. Kita lihat contoh yang sebenarnya nih ya, dalam modul tuh. Kelihatan ini guys, soalnya? Kelihatan ya? Iya, Kak. Ya. Nah, kita cek coba. Bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Nah, kita jawab ya. Oke. Diketahui pertama, ada nilai dari tan, guys. Nilai tan adalah 1/2. Ya. Kemudian di sini dia bilang X-nya antara 0 sampai berapa nih, Bro? Kalau pi/2 itu berapa derajat? 90. 90. Oke. Jadi itu kan satuannya radian ya. Jadi kalau pi/2 ini sebenarnya satuan dalam bentuk radian. Ini boleh kamu ganti pi-nya dengan 180 derajat gitu ya. Bagi 2 ntar jadinya 90 derajat. Nah, dalam bentuk ini berarti X antara 0 sampai 90 ini berarti ada di kuadran berapa nih, Bro? 0 sampai 90? Kuadran? 1. Yes. Kuadran 1 ya. Ada di kuadran 1. Nah, berikutnya kita bisa mengubah bentuk yang ditanyakan oleh soal. Nah, yang ada di sini tuh. Set, ya. Kakak bisa ubah dia menjadi awalnya kan ada 2 kali sin X ditambah dengan 3 kali ya, 3 kali sin. Ini kalau pi/2 jadi berapa, Bro? Kalau pi/2. X min 90 ya. 90. Kalau ini dia berapa nih? 180 min X. Nah, kakak bisa mengubah X min 90 kan sama aja dengan min dalam kurung 90 min X. Paham nggak tuh maksudnya? Paham, guys? Oke, paham ya? Paham. Oke, kakak soalnya sambil ngecek juga nih koneksinya ya. Nah, berikutnya, ini kakak tulis menjadi sin dalam kurung min 90 ditambah dengan X, gitu. Setelah itu, yang cos-nya min cos 180 min X. Oke, kita ubah tadi menggunakan teori yang tadi. Ini menjadi 2 kali sin X. Kalau ada bentuk seperti ini, semoga kita tadi, sin min alfa, jadi apa, Bro? Min sin alfa ya. Oke, kita terapkan di situ ya. Berarti min yang ada di sini nanti pindah ke depan tuh. Ada plus. Plus sama min jadi apa, Bro? Min. Oke, min, mantap. 3 kali sin masih ada 90 ditambah dengan X. Dikurangi dengan, kita cek, Bro. Ini tadi di kuadran berapa? Ingat nggak? Kuadran? 1, Kak. Ngaco. 180. 180 min. Ayo. 2. 180 kurang. Ah, kuadran 2, Bro. Di kuadran 2 bagaimana nilai cos? Positif. Kuadran 2. Negatif. Negatif ya. All sin tan cos. Kan gitu ya. Kalau lupa, kamu bisa pakai ini. All sin tan cos. Gitu kan? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Yang positif ya. Yang positif ya. Berarti kuadran 2 yang positif adalah sin dan kebalikannya. Tapi ini cos, maka jadinya negatif. Nah, depannya min, Bro. Min sama min jadi apa tuh? Jadi plus ya. Paham nggak, Bro? Min sama min jadi plus. Iya, Kak. Oke, sip. Setelah itu berikutnya cos ya. Kenapa cos? Karena yang digunakan di sini 180, guys. Berarti kan tetap nih ya. Tetap jadi cos. Cos apa di situ? Oh, jadinya cos X. Gitu. Sedangkan yang di bagian ini 90 tambah X ini kuadran berapa, Bro? Kuadran? 2. 2. Oke. Kuadran 2 sin bernilai apa? Positif. Ada negatif di sini. Jadi gimana tuh? Negatif.
Nah, negatif tetap. Jadi 2 kali sin min ya. Min 3. Nah, lihat. Ini sudut yang digunakan pada sumbu yang Berdiri. berdiri. Nanti dia berubah ya. Berubah jadi apa tuh kalau sin? Cos. Jadi cos. Cos apa? Ya cos X ya. Tadi ditambah dengan itu masih ada cos X. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadinya 2 kali sin X min 3 cos tambah cos jadinya min 2 cos X, Bro. Gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Halo? Sampai sini bisa dipahami? Kak, mau tanya, Kak, itu bukannya 90 min X ya, Kak? 90. Oh iya, tadi min ya. Oke, salah ketik nih. Di sini nih. Terima kasih nih udah diinget ini. 90 min harusnya ya. Oke, itu. Berarti kuadran berapa tuh, guys? Kuadran 1 ya. Kuadran 1. Kuadran 1 sin bernilai positif ya. Dia berubah jadi cos. Cos X. Min 3 cos X. Oke, yang lainnya sudah sama ya. Nah, berikutnya kita yang diketahui di awal tadi adalah nilai tan X. Maka kita minta bantuan segitiga siku-siku. Nah, ya. Kita minta bantuan segitiga siku-siku tuh. Untuk mencari nilai sin dan cosnya tentunya. Dia di sini X-nya. Kalau di sini X-nya berarti ya di depannya yang ini tuh ya. Ini depan, yang ini samping, dan yang ini miring, guys. Nah, ini ada tan X nilainya 1/2. Berarti satunya adalah nilai sisi depan. Oke, 2-nya apa? Samping. Samping. Depannya 1, sampingnya berarti 2. Maka miringnya berapa tuh? 1 dengan 2? Akar 5. Oke, akar 5. Sip ya. Sehingga nanti kalau kita pengen nyari nilai dari sin X, ya, sin X, berarti kita gunakan perbandingan demi. Kalau cos X, berarti kita gunakan perbandingan sami. Tapi ingat, tadi X-nya di kuadran berapa? Kuadran 1 ya. Kata soal tuh. Nih kata soal kuadran 1. Kuadran 1 bernilai positif. Cos juga bernilai positif. Sehingga nanti depan per miringnya adalah 1 dibagi dengan berapa tuh? 1 bagi dengan? Akar 5. Akar 5. Kalau yang ini 2 per akar 5. Sami, samping dibagi dengan miring. Nah, substitusi ya. Kita masukin. 2 kali sin X, berarti jadinya 2 per akar 5. 2 dikali cos X, berarti min 4 per akar 5. Atau ini menjadi min 2 per akar 5. Kalau kita rasionalkan menjadi min 2 per 5 akar 5. Gitu, guys. Sampai sini bisa dipahami? Halo, paham sampai sini? Adik-adik? Kak, saya mau nanya. Oke, Dek Rayhani, silakan. Itu kalau misalnya sin X-nya itu kan di kuadran 1 kan jadinya positif. Kalau misalnya sin X-nya nanti di kuadran, misalnya di kuadran 3 atau 4, itu negatifnya gimana? Yang ini ya? Gitu maksudnya? Iya. Ya udah, ntar nih kasih min aja di sininya. Tuh, gitu. Karena kan di kuadran 4 sin bernilai negatif. Ntar ini jadinya gimana? Min 1 per akar 5. Gitu. Tapi pas dimasukin ke yang 2 sin X itu, min-nya juga diikutin berarti, Kak? Iya, diikutin juga. Oke, Kak. Karena diketahui di sini sudutnya, kamu misalkan kuadran 4 ya? Gitu kan? Iya. Iya. Paham? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kak, mau itu dong, Kak, tolong dijelasin lagi tuh yang tadi dapat Yang 1, 2 akar 5-nya, Kak. Masih belum ngerti. Dapat 1, 2 akar 5? Iya. Oke. Diketahui di soal kan dia tan ya, guys ya. Tan X nilainya 1 per 2. Ingat, perbandingan tan itu apa? Demi sami Oh desa. iya, Kak. Oke, udah cukup? Makasih, Kak. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kakak lewat nih, kakak lanjutkan.
Udah, Bro? Oke, lanjut ya. Sip. Nah, berikutnya nanti aturan-aturan atau rumus-rumus yang berlaku pada segitiga nih, Bro. Mungkin pernah kita bahas di bagian dimensi 3 ya. Ini kita langsung kilas saja. Di bagian pertama ada nanti yang namanya aturan sin, ya. A per sin A gitu ya. Jadi A dibagi dengan sin A, B dibagi dengan sin B, C dibagi dengan sin C, dan seterusnya, ya. Atau ini nanti boleh juga kalau dia dalam lingkaran, ini sama dengan 2 kali R, Bro nih. 2 kali jari-jari, boleh tambahkan juga. Lingkarannya yang di sini nih. Mana? Nah, misalnya ada lingkarannya, Bro. Tuh, ya. Jadi segitiganya dalam lingkaran. Jadi boleh nanti akan sama dengan 2R. Kemudian aturan cos mungkin nggak asing lagi. Nah, nanti di bagian yang ketiga ya adalah luas segitiga. Di dalam mencari luas segitiga bisa menggunakan aturan pada trigonometri. Tinggal nanti sudut mana yang ingin kamu gunakan. Contoh misal gini ya. Kakak ambil nih segitiganya sembarang. Ini ada sudut A, dia di sini ada B, ini ada C. Depannya A kecil, ini depannya B kecil, ini depannya C kecil. Nah, misal kakak ambil, kakak ingin menggunakan sudut yang ini nih guys, sudut A. Maka untuk mencari luas segitiga bisa dengan cara siapa sisi yang mengapit sudut A tuh guys. Siapa tuh? Yang ngapit sudut A tuh siapa? Sisi apa aja? B dan C. Iya, B sama C. Ntar tinggal B kali C dikalikan dengan sin A kalikan dengan setengah dan seterusnya. Pola 1, pola 2, pola 3 dia sama. Gitu ya. Nah, coba kita lihat contoh soalnya nih, Bro. Ya. Diketahui luas segitiga 3 desimeter. Panjang 2 buah sisinya adalah 5 dan 2. Oke, kalau kita jawab soal ini berarti oke, Kak mau nanti ya, nanti Kakak kirimkan aja. Nah, berarti kita bisa menggambarkan dulu, kita bikin simulasinya segitiga sembarang, ini ada A, ini ada B, ini ada C. Dia bilang di sini panjang 2 buah sisinya 5 dan 2. Kira-kira yang mana nih, Bro? AB, BC atau AC nih? Yang 5 dan 2 itu. Ada keterangannya enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita boleh ambil sembarang aja, Bro. Misalkan ini 5, yang ini 2, atau boleh dibolak-balik nggak jadi masalah. Ya. Berarti sudut yang diapit siapa tuh? Yang diapit 5 sama 2. Sudut apa di situ? A. Yes, sudut A. Nanti kita pakai sudut A berarti. Ya. Ingat tadi luasannya. L sama dengan luas sama dengan setengah AB dikalikan dengan AC gitu kan dalam hal ini ya. Dikali lagi dengan sin A. Dah, masukin. Luasnya kata soal nilainya adalah 3 tuh guys. Luasnya 3. Berikutnya ini setengah, AB-nya diketahui nilainya 2, AC-nya diketahui nilainya 5 dikalikan dengan sin A. Gitu ya. Ini bisa habis nih, 2/2 habis. Berarti kita mendapatkan nilai dari sin A-nya berapa tuh, Bro? 3/5. Oke, 3/5. Yang ditanyakan adalah panjang sisi yang lainnya. Gimana tuh cara nyarinya? Panjang sisi yang lain. Berarti nanya siapa dalam hal ini? CB. CB. Anggap aja X, Bro. Nah, gimana cara mencari X? Kita bisa menggunakan aturan cosinus, benar nggak? Ya, paham nggak nih? Kebayang nggak? Aturan cos. Bagaimana aturan cos? Ya kita bisa langsung X kuadrat sama dengan tinggal 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5, gitu kan? Dikalikan dengan cos A. Yang jadi masalah nilai cos A-nya belum ada. Terus gimana dong? Minta bantuan segitiga siku ya. Dia di sini A tuh guys. Siapa depannya? Ini depan. Ini samping. Yang ini dia berarti miring gitu. Ingat tadi kalau sin itu apa sin? Perbandingan antara siapa dengan siapa? Depan miring nggak? Kalau sin? Iya. Miring. Berarti ini depan ya?
Ini dia miring, guys. Berarti depannya berapa tuh nilainya? 3, 3. Miringnya 5. 5, Samping berarti berapa, Bro? 4. 4. Pakai Pitagoras saja ya. Nah, kita bisa menggunakan nilai cos, berarti jadi apa tuh? Cos. Sami, samping per miring. Sampingnya berapa? 4. Miringnya adalah 5. Jadi cos A adalah 4/5. Oke, tinggal kita masukin. Ya, tulis di sini. Nah, di sini nih, biar rada legaan. Jadi kita dapatkan X kuadrat sama dengan ini 4 tambah 25 ya. Jadinya 29 dikurangi dengan 2 kali 2 kali 5, itu masih ada 4/5. Per 5-nya habis dengan ini ya. Nanti kita dapatkan bentuk sederhananya adalah X kuadrat sama dengan 29 dikurangi berapa nih, Bro? 16. Jadi berapa tuh? 29 13. kurang 16? 13. Oke, 13. Berarti X-nya berapa, Bro? Akar dari 13. Jangan pakai plus minus ya. Karena kita ngomongin panjang dari sisi nggak mungkin negatif. Oke, jadi jawabannya yang D. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kita lanjut berarti ya. Nah, berikutnya nanti di dalam rumus-rumus trigonometri ya, ada. Halo? Tes 1 2 3. Ya, Pak. Oke, bisa ya. Oke, sip. Aman, oke. Nah, nanti dalam segitiga, dalam rumus trigonometri, ada juga yang kita sebut sebagai sudut ganda. Ya, mungkin sebagai pengingat nanti di bab B. Polanya adalah sin, cos, sin. Yang kedua, cos, polanya adalah cos, juga sin. Dan seterusnya tuh ya. Kalau tan kayak dikali pelangi, tan A, tan B, dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai sudut ganda. Sedangkan dalam sudut rangkap, ya, atau istilah lainnya adalah kembar, ketika kamu ganti B-nya dengan A, maka nanti kita dapatkan sin 2A ini menjadi 2 kali sin A cos A. Ya. Kalau cos nanti ada 3 bentuk, dan kalau tan juga begitu, ya, 2 kali tan A dibagi dengan 1 min tan kuadrat A. Oke, sementara kakak tampilkan rumus seperti ini. Ada yang mau ditanyakan nggak nih, Bro? Halo? Masalah nggak kalau kakak tampilkan seperti ini doang? Guys, masalah nggak? Oke, pembuktian ya. Sudah terangkap. Oke ya, coba kita ambil satu aja pembuktian buat sudut rangkap. Nanti kamu bisa nyoba sendiri ya. Contoh gini, Bro. Tadi di dalam sudut ganda, jadi sudut rangkap itu dapatnya dari sudut ganda. Gitu ya. Dalam sudut ganda kan ada sin A ditambah dengan B. Ini kan kalau kita jabarkan, dia menjadi sin A dikalikan dengan cos B ditambah dengan cos A kalikan dengan sin B. Nah, dia menjadi sudut rangkap kalau ya, menjadi sudut rangkap kalau kamu ganti ya, kamu ganti A dengan B. Maaf, balik. Ganti B dengan A aja, guys. Mana yang ada B-nya? Ini ada B nih. Tuh, ini ada B. Ini ada B. Ini ada B. Kita ganti dengan A nanti, Bro. Tuh, ganti dengan A semuanya. Ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan bentuknya menjadi sin A ditambah dengan A sama dengan ini jadi sin A kemudian cos A ditambah dengan cos A dikalikan dengan sin A. Ya. Bro, A tambah jadi berapa, Bro? 2A. Oke. Sin 2A. Sama dengan, kakak tanya,
sin cos ditambah dengan kosin. Ini dua hal yang sama atau beda nih? Sama. Sin sama ya. Ini ada satu, ini ada satu. Jadi berapa biji nanti? Jadi dua ya. Iya. Jadi 2 kali sin A cos A. Gitu bro. Itu salah satunya ya. Tadi cara mendapatkannya adalah dengan cara ini nih. Ya. Kamu ganti B-nya dengan A gitu. Nanti yang lain juga begitu sama semua. Ya, sama semua tuh. Itu di bagian yang sudut rangkap ya. Nah, coba kita ambil contoh soalnya nih, Bro. Ya. Nomor 4. Coba di soal yang nomor 4. Diketahui pertama itu ada bentuk dari apa tuh? Nih. Tadi pi per 6 berapa derajat? 30. 30 derajat. Ya. Nah, kakak bisa mengubah bentuk ini menjadi persamaan yang lain. Tapi lihat petunjuknya. Ini ada cos A, cos B. Kira-kira kalau ada cos nih makanya apa nih? Penjumlahan sudut sin, sudut gandanya sin atau sudut gandanya cos? Kalau ada cos kayak begini. Cos. Pakai yang cos ya. Oke, sip. Berarti kalau kita jawab soal ini, di bagian yang hijau, kakak tuliskan gini nih. Sin dalam kurung A ditambah dengan kok sin, maaf, bukan sin. Cos ya. Cos A ditambah dengan B, alfa tambah beta, akan sama dengan, kasih lagi cos, 30 derajat. Paham nggak, Bro? Jadi ruas kiri kasih cos, ruas kanan juga dikasih cos, gitu. Paham sampai sini? Untuk yang warna hijau ini? Paham. Oke, sip. Kita jabarkan, Bro. Ini akan menjadi cos alfa dikalikan dengan cos beta min, gitu ya. Sin alfa kalikan dengan sin beta. Sama dengan, ingat, cos 30 tadi nilainya adalah setengah akar 3. Gitu. Kemudian, di soal ada nilai dari cos A kali cos B. Kita ganti itu, Bro. Dia nilainya adalah 3/4. Gitu ya. Dikurangi dengan sin alfa dikalikan dengan sin beta akan sama dengan 1/2 akar 3. Sehingga dari sini kita bisa geser. Ya, masih ada 3/4. Yang ini kita pindah ke ruas kiri. Ini pindah ke ruas kanan. Jadi jadinya min setengah akar 3, dia setara dengan nilai dari sin alfa dikalikan dengan sin beta. Gitu, Bro. Halo, Adek, bisa dengar suara kakak? Saya Oke, ini kayaknya mau hujan terus nih. Kayaknya mau hujan terus, makanya wifi-nya agak terganggu nih kayaknya ya. Nah, berikutnya di soal dia diketahui ya, atau yang ditanyakan A min B, cos alfa min beta. Ya udah, berarti kakak bisa gunakan di situ ya. Kakak jabarkan cos alfa dikurang dengan beta, ini kalau kita jabarkan dia menjadi cos alfa cos beta gitu. Sin alfa dengan sin beta akan sama dengan cos alfa cos beta siapa? Tadi yang diketahui di soal yang warna kuning, dia adalah 3/4, gitu kan? Ditambah dengan nilai dari sin alfa sin beta sama dengan yang atas tuh, Bro. Oke, nge-lag nih ya. Maaf. Tapi tulisannya masih kelihatan nggak? D sama Gus. Halo? Delay. Cek. Tulisannya delay, Kak. Halo guys. Ya, kita sabar aja deh. Ini kayaknya mau hujan terus tempat kakak nih. Ya. Kita ganti itu ya. Kita ganti yang sin alfa sin beta dengan 3/4 dikurangi dengan setengah akar 3 gitu. Dah sederhanakan tuh, Bro. Jadi ini sama dengan 6/4 dikurangi dengan setengah akar 3. 6/4 itu berapa, guys? Kalau kita sederhanakan.
6/4 berapa? Per 2. 3/2, Kak. Oke, 3/2. Yes, dikurang dengan setengah akar 3. Oke, sip. Berarti jawabannya adalah yang D tuh ya, Bro ya. Mantap tadi. Siapa tadi? Derain sudah berhasil menjawab ya. Oke, guys, mungkin itu dulu yang bisa Kakak sampaikan. Mohon maaf nih kalau agak ngelek-ngelek. Udah gelap banget, mau hujan deras nih. Semoga nanti di sesi kedua bisa lancar kalian untuk koneksinya ya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Kakak. Semoga yang dikit ini bisa ada manfaat buat kalian. Terima kasih adik-adik sahabat Sekolah Med untuk perhatiannya, dan kalian terima kasih untuk kesempatannya. Sampai ketemu lagi. Kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.